Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas IF20D, dari kelompok yang beranggota Aditya Rizky Alamsyah, lalu ada Muhammad Sendi Agustianto, yang ketiga ada Mulyadi, dan yang keempat ada saudara kami yaitu Randy Alfarizki. Oke, baik di sini kelompok kami akan mempresentasikan dari tugas elektronika dasar. Yang pertama ada materi akan dipaparkan oleh saudara Aditya Rizky Alamsyah. Silakan untuk saudara Baik, Adit, kami baik, persilakan. terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan port sebagai interface. Port adalah gerbang yang digunakan sebagai konektor atau penghubung antara perangkat periferal dengan suatu mainboard pada sistem komputer. Port memperbolehkan data dikirim atau diterima atau dari perangkat eksternal. Dan di sini ada beberapa gambar. Yang pertama ada parallel port, USB port, serial port, VGA port, audio port, dan yang terakhir LAN port, yaitu ini adalah gambar-gambar berbagai port pada PC. Next. Yang kedua di sini ada port paralel. Definisi port paralel merupakan salah satu tipe antarmuka pada komputer untuk berhubungan dengan perangkat periferal. Port paralel dikenal juga dengan sebagai printer port atau centronic port. Fungsi dari port paralel. Fungsi ini sebagai penghubung motherboard dengan printer jenis lama, beberapa scanner, sound card, webcam, gamepad, joystick, dan eksternal CDR atau bisa disebut CDRW. Next. Dan di slide selanjutnya ada jenis port paralel. Port paralel terdiri dari 3 tipe. Yang pertama tipe A, konektor DB25, tipe B, Centronics 36 pin, tipe C, Mini Centronic MDR 36. Dari tipe A, yaitu konektor DB25 dapat ditemukan di kebanyakan komputer. Selanjutnya tipe B, konektor Centronic 36 pin ini sering ditemukan pada printer. Yang terakhir tipe C. Tipe C ini mirip konektor Centronic 36 pin, namun ukurannya saja yang lebih kecil dan tidak begitu populer. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Mulyadi. Oke, terima kasih saudara Adit. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang mode operasi port paralel. Di situ terjelas dari yang pertama ada mode kompatibilitas. Apa itu? Yang biasa disebut dengan mode Contronics, yang hanya dapat mengirimkan data ke perangkat periferal pada kecepatan 50 kilobyte per detik hingga 150 kilobyte per detik. Lalu yang kedua ada mode nibble. Apa itu? Dapat menerima 4 byte pada arah yang mundur. Misalnya dari alat ke komputer. Lalu yang ketiga ada mode byte. Mode byte yaitu menggunakan fitur bidireksional paralel. Selanjutnya di sini ada aplikasi port paralel. Kebanyakan port paralel telah digantikan perannya dengan port USB. Namun berikut disajikan beberapa komponen perangkat keras yang menggunakan port paralel. Contohnya yang pertama ada printer, lalu ada scanner, dan yang ketiga ada external drives. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Sandy. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari port paralel ataupun bisa disebut juga yang digantikan menggunakan USB. Kelebihannya yaitu adalah pengiriman datanya lebih cepat, apalagi ketika sebuah perangkat yang dihubungkan melalui dengan USB
maka pengiriman akan data lebih cepat, terutama buat pekerja yang dikhususkan untuk printer. Lalu kekurangannya yaitu adalah menggunakan banyak jalur, yaitu seperti jalur kabel yang akan tidak teratur jika tidak bisa diatur dengan baik. Lalu berikutnya itu ada hanya efektif untuk jarak pendek. Tidak semua perangkat yang menggunakan kabel USB atau penghubung dengan port USB mendapatkan kabel yang jaraknya panjang. Ya, itu adalah salah satu kekurangannya dan juga sudah jarang digunakan. Slide berikutnya, yaitu ada serial port. Serial port merupakan sistem koneksi paling dasar dari komputer dan telah digunakan lebih dari 25 tahun. Serial port mengirim data dalam urutan serial. Pada intinya, serial port menyediakan konektor standar dan protokol untuk dipasangi device, misalnya seperti modem ke komputer, dan penghemat media, tetapi tidak menghemat waktu. Sebelum mengirim data byte, serial port terlebih dahulu mengirim sebuah start bit berupa sebuah bit tunggal dengan nilai 0. Setelah byte data dikirim, maka juga harus dikirim sebuah stop byte untuk menandai bahwa data telah lengkap. Yang terakhir adalah juga dikirimkannya sebuah party byte untuk mengecek kebenaran data yang dikirim. Untuk selanjutnya, maka akan dibacakan oleh Saudara Randy. Baik, terima kasih. Di slide selanjutnya ada koneksi serial, konektor eksternal. Untuk sebuah serial port ada 2 jenis. Di antaranya ada 9 pin atau 25 pin. Jenis 9 pin digunakan untuk menghubungkan modem ke PC. Fungsi dari jenis konektor 9 pin yaitu pertama ada carrier detect atau menentukan apakah modem terhubung ke jalur telepon yang aktif. Kedua ada regis data atau PC menerima informasi yang dikirim dari modem. Yang ketiga ada transmit data atau PC mengirim informasi modem. Yang keempat ada data terminal ready atau PC memberitahu modem bahwa ia sudah siap beroperasi. Dan yang terakhir, signal ground atau pin dibumikan. Next. USB atau Universal Serial Bus. Komputer bertindak sebagai host. Bisa menangani hingga 127 peranti baik langsung maupun lewat USB hub. Kabel tunggal mampu 5 meter dengan hub mampu sedangkan 30 meter. Terus ada USB versi 2 mampu mentransfer dengan laju hingga 480 Mbps per second. Terus selanjutnya ada hot swappable atau bisa pasang lepas setiap saat. Nah, di samping ada penjelasan dari gambar tersebut untuk yang koneksi dan connection. HDMI atau High Definition Multimedia Interface. Apa itu HDMI? Adalah konektor video dan audio digital dalam perangkat elektronika yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara sumber video seperti DVD player, komputer, digital, audio player, dan lainnya, menuju perangkat penerima seperti proyektor atau LCD monitor. Dalam penggunaan sehari-hari, kabel HDMI yang umum digunakannya itu HDMI tipe A yang memiliki 19 pin konektor. Next. HDMI switch multi input atau single output. Sebuah switch HDMI dengan output tunggal memungkinkan beberapa sumber HDMI seperti pemutaran DVD,
terus kotak set-top harus diaktifkan dan berbagi atas satu layar HD. Misalkan 5x1 HDMI switch memungkinkan 5 sumber HDMI harus diaktifkan dan berbagi dengan layar HD seperti yang ditunjukkan di samping. HDMI switch with optical audio port. Switch HDMI dapat menggabungkan kemampuan audio tambahan seperti mengkonversi audio ke output optik. Misalnya ADS4A. 4x1 HDMI beralih audio dengan audio, menyediakan port audio optik untuk mengintegrasikan sumber dengan sistem audio surround. Next. Terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Oke, baik. Terima kasih teman-teman terima kasih telah mempresentasikan tugas dari elektronika dasar. Dan terima kasih kepada penonton telah menonton video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.